Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Mujarobat halaman 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salis utawi bab kang kaping 3 iku fi dzikri ba'di khawasi ayatil kursi ing dalem nutur sebagian pira-pira khasiate ayat kursi. Jadi bab yang ketiga ini menjelaskan tentang sebagian khasiat-khasiatnya ayat kursi ya. I'lam ngertos sira anna hadil ayati ing sedune ikilah ayat iku lama nujilat ing dalam semangsane den turunake apa hadil ayat ala nabi ing atase jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najala mongko temurun ma'asartane hadil ayat sapa sab'una alfa malakin 70.000 malaikat minal malaikat sanging malaikat al-kirami kang mulya ijlalan karana ngagungake liqadriya maring pangkate hadil ayat. Ketahuilah bahwa ayat ini yaitu ayat kursi itu ketika diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini turun beserta turunnya ayat tersebut 70.000 malaikat dari malaikatul kiram karena mengagungkan pangkatnya ayat kursi. Waqat waro dalam teman-teman wis kuwarit apa anaus tuning jeung Nabi alaihi salatu wasallam iku kala ngendika sapa jeung Nabi adamu ayatin tawil wih agung-agung ayat fil Qur'an ing dalam Qur'an iku ayatul kursi ayat kursi. Dan sudah kuwarit bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersabda bahwa lebih agung-agungnya ayat, saya ulangi, lebih agung-agungnya ayat di dalam Al-Quran itu adalah ayat kursi. Wa qala ngendika sapa jeung Nabi mang qara'a man utai sapane wong iku qara'a maca sapa man ayat al-kursi ayat kursi akibat kuli salatin ing dalam saben-saben salat lam yamnahu mongko ora bakal nyegah ing man min dukhulil jannati saking menjuru swarga apa ilal mautu angin mati. Dan baginda Nabi juga bersabda barang siapa yang membaca ayat kursi setelah habis sholat fardu. Jadi ketika habis sholat fardu kita wiridan baca ayat kursi maka yang terjadi lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut, tidak akan mencegah orang tersebut untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Maksudnya apa? Maksudnya orang hidup ini tidak akan bisa masuk ke alam barzah, kemudian tidak akan masuk ke alam yaumul akhir atau hari kiamat ya, kecuali kematian. Setelah proses kematian, nah nanti baru bisa diproses untuk masuk surga. Kalau sebelum kematian maka tidak ada orang yang hidup langsung masuk surga kecuali Nabi Idris, Wakilah, dan dikatakan lagi adalah Nabi Ilyasa. Jadi selain Nabi Idris ya belum ada orang yang hidup langsung masuk ke dalam surga. Dan di dalam cerita Nabi Idris sendiri di situ beliau diwafatkan ya, beliau wafat dulu, habis itu minta dihidupkan, kemudian pengen jalan-jalan, pengen lihat neraka. Setelah lihat neraka, dia bisa merekayasa minta sama malaikat untuk memintakan sama Allah untuk masuk ke dalam surga. Karena ditipu malaikatnya, akhirnya dia itu masuk ke surga. Sandalnya yang ditaruh di dalam pintu surga tidak diambil ya. Itu ceritanya ada di dalam kitab Duratun Nasihin. Nah, semacam itu. Waruwiyalan den riwayatake apa sing diriwayatake man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man ing ayat kursi indana ing dalem sandinge turu lam yuqaribuhu maka ora bakal marke ing man sapa setan del kalelata ing dalem mengkono-mengkono wengi. Jadi diriwayatakan
bahwasanya ya dalam suatu riwayat orang yang di situ sebelum tidurnya membaca ayat kursi. Jadi kita sebelum tidur baca ayat kursi, maka tidak akan berani mendekati orang tersebut setan. Ya, jadi setan tidak akan mendekati orang yang membaca ayat kursi ketika mau tidur. Jadi malamnya ini aman, tidak pernah atau setannya itu tidak akan berani mendekat kepada orang tersebut. Bafi sahihilan ikut tetap ing dalam kitab sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Jadi di dalam kitab sahih bahwasanya ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bifdi yakati Ramadan. Jadi Allah ini memasrahkan kepada Abi Hurairah untuk menjaga yakatnya Ramadan. Kemudian fa'atani atin, mendatangi Abi Hurairah itu orang yang datang, faja'ala yahsum nata'am. Kemudian orang tersebut ini dia menyawuk itu mengambil sesuatu dari makanan atau bahan makanan ya. Faudathu waqaltu, kemudian orang itu ditangkap dan Abi Hurairah berkata, la arfa'annaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan saya laporkan masalah atau kejadian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini adalah cerita, mungkin untuk menyingkat waktu, khulasah atau kesimpulan cerita ini, ada setan yang di situ dia menyerupai manusia ke tempatnya Abi Hurairah yang menjaga zakat Ramadan ya. Dia pertama kali ketangkap sama Abi Hurairah pas waktu mengambil makanan, ditangkap, kemudian dia beralasan bahwa dia itu orang butuh karena untuk menghidupi keluarganya yang lagi kelaparan. Kemudian dia dilepaskan, kemudian datang lagi ya pada malam kedua, karena sabda Nabi, ini orang pasti akan datang. Makanya Abi Hurairah mengintip ya, atau di situ menelisik kembali apa benar orang itu datang atau enggak. Ternyata memang orang itu untuk kedua kalinya datang, kemudian ditangkap sama si Abi Hurairah, berkata pasti akan saya laporkan masalah ini kepada Rasulullah. Terus orang itu juga beralibi bahwasanya saya ini nanti tidak akan datang lagi ya, minta belas kasihanmu janganlah peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berulang kali sampai 3 kali. Ini kesimpulannya semacam itu. Kemudian pas waktu yang ketiga ditanyain sama baginda Nabi bahwa orang itu kadzabaka wa sayaudu ya. Orang itu pasti akan datang lagi dan dia sudah membohongimu. Nah, itu semacam itu. Kemudian setelah 3 kali itu orang atau setan yang menyerupai manusia itu dia berkata sama Abi Hurairah, jangan dilaporkan ini kepada baginda Nabi, tetapi saya akan mengajari kamu tentang beberapa kalimat yang mana dengan kalimat itu kamu bisa mengambil manfaatnya. Hei Abi Hurairah. Terus perkataannya Abi Hurairah, apa itu? Mahia, apa itu? Terus orang itu berkata, ketika kamu itu nanti pas waktu sudah mau rebahan di tempat tidurmu, maka faqra ayatal kursi, ucapkan ayat kursi ya, ayat kursi yaitu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sehingga akhirnya ayat ya.
Fa innaka la yazalu 'alaika minallahi ta'ala hafidun. Kalau itu dikerjakan, maka pasti Allah akan menjagamu, ya. Wala yaqrabaka syaitonun hatta tasbih, dan juga Allah akan menjaga atau melindungi sehingga setan ini tidak akan berani mendekati dirimu sampai subuh. Fakholaitu sabilah, kemudian saya lepaskan tawanan saya. Fasbahat, ketika sudah pagi atau subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkata sama fa'ala asiraka al-bariyah ya Abi Hurairah, apa yang dikerjakan oleh tangkapanmu atau boyonganmu tadi malam. Maka jawaban dari Abi Hurairah, ya Rasulullah, ya ama anahu, baginda Nabi, ya ama anahu, ya alimani kalimatin yang fa'ani ya Allah biya. Orang ini menyangka dan mengasih tahu atau memberi atau mengajari saya beberapa kalimat yang mana dengan kalimat itu bisa bermanfaat bagi saya, ya. Maka saya lepaskan orang itu. Qala ma hiya, sabda Nabi, apa itu? Jawab Abi Hurairah, qala li, orang itu berkata ketika saya mau ke tempat tidur untuk rebahan atau tiduran, maka disuruh untuk membaca ayat kursi dari awalnya sehingga akhir, ya. Wala ya'udhu hifdhuma wa huwal aliyyul adzim. Kemudian orang itu juga berkata, pasti Allah akan menjagamu dan tidak akan berani mendekati dirimu setan sehingga subuh. Faqala Nabi alaihi wasallam, ama annahu qad saddaqaka wa huwa kadhubun. Jadi sabda Nabi, ingatlah bahwa orang itu baru kali ini berkata jujur, padahal dia itu banyak bohongnya, ya. Ata'allam man takhatab mundu salasilayalin ya Abu Hurairah. Adakah kamu tahu siapa yang kamu ajak bicara selama 3 hari berturut-turut, hei Abi Hurairah? Jawab Abi Hurairah, qultulah. Oh, saya enggak tahu. Qala dzalika seton. Jawab Nabi, ya itu yang kamu ajak bicara selama 3 malam yang jadi boyongan atau tangkapanmu itu adalah setan, ya. Warawahu at-Tirmidzi fi Jami'i an Abi Ayyub radhiyallahu an, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Jami'nya dari Abi Ayyub radhiyallahu an. Ini adalah cerita tentang atau sepintas cerita tentang ayat kursi, bahwa ayat kursi itu bisa menjaga kita dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan, terutama dari setan dan makhluk halus lainnya, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.